Salam budaya, salam lestari untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kauro. Melihat begitu banyak keris dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Dan bentuk itu ditentukan dengan macam-macam ricikannya. Tentu ini membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana hadirnya ricikan pada bilah keris? Jika kita melihat keris di era-era masa Kabudan kayak di Tangguh-Tangguh Kabudan itu kan bentuknya relatif hampir sama ya. Dia keris lurus dan dengan ricikan yang sederhana. Nah, di masa-masa itu pun adanya perubahan yang mungkin bentuk ciri khusus dari keris ya paling hanya ada di gonjo. Gonjo sendiri itu pun sebenarnya bertujuan atau berfungsi secara teknis untuk melindungi tangan kita dari bilah keris. Karena banyak keris yang sama, bentuknya hampir sama, relatif ya kembar, nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu banyak bentuk dapur, itu membuat kesimpulan bahwasanya di masa itu memang keris pertama kali dibuat itu tidak dengan banyak dapur gitu, belum memiliki banyak jenis-jenis dapur yang bervariatif. Seperti itu. Adapun beberapa relief yang terdapat pada candi-candi seperti Candi Panataran, Candi Prambanan, itu memberikan gambaran keris Kabudan itu bentuknya lurus seperti keris-keris lurus biasa gitu. Adapun beberapa ricikan yang memang ada ya ketika di dalam relief itu yang pertama ada keruingan, tikal alis, terus pejetan sama ada odo-odo. Mulai munculnya banyak ricikan itu diduga ketika masuknya agama Hindu ke Nusantara atau ke tanah air seperti itu. Masuknya kebudayaan Hindu pada saat itu pun membawa pengaruh yang sangat luas di tanah air. Bukan hanya di keris, tapi kebudayaan lainnya seperti salah satu contohnya di seni pertunjukan. Seni pertunjukan yang dulu digemari oleh masyarakat, yang sudah banyak digemari masyarakat, awalnya yang hanya menceritakan cerita-cerita lokal. Ketika masuk seiring berjalannya waktu, masuknya budaya-budaya India di tanah air, wayang-wayang itu pun mulai membawakan sastra-sastra dari India. Ya diantaranya itu ada yang paling populer kisah Mahabharata dan kisah Ramayana yang menjadikan itu adalah cerita utama dalam pewayangan. Ajaran-ajaran Hindu itu pun yang diajarkan di Nusantara tentang ketuhanan itu pun bukan hanya sekedar abstraknya doang. Jadi mereka juga mengajarkan wujud fisiknya yang terlukis dalam bentuk-bentuk patung, bentuk-bentuk lukisan seperti itu. Para dewa-dewa yang dibentuk seperti patung. Pada saat itu kan masih masa prasejarah ya. Masih masa prasejarah di mana masyarakat itu masih belum mengenal namanya baca tulis. Sehingga ajaran-ajaran itu disampaikan dengan cara yang lebih mudah. Dengan apa? Dengan simbol-simbol ataupun perlambangan-perlambangan. Ini banyak sekali diterapkan juga di dalam keris. Nah, yang menjadikan sebuah ricikan tersebut. Nah, pengaruh pertama pada ricikan keris itu terletak pada bagian gonjo dan pesinya. Pengaruh-pengaruh Hindu yang untuk paling terlihat pada bagian keris itu ada di penafsiran dari gonjo dan pesi. Nah, gonjo dan pesi di ajaran Hindu itu mengajarkan atau melambangkan itu sebagai perwujudan dari lingga dan yoni. Di mana lingga dan yoni ini adalah simbolik dari maskulinitas dan femininitas. Di mana jika tidak ada laki-laki dan perempuan, maka tidak akan ada populasi yang berkembang biak hingga saat ini. Nah, di sisi lain pun itu diartikan sebagai keabadian. Selain itu pun ada yang menganggap gonjo
itu kan bentuknya agak memanjang dan agak seperti perahu ya. Nah itu ada yang mengartikan bahwasanya itu seperti kapal juga. Yang dimana dia menggambarkan bahwasanya gonjo ini simbol dari harapan para raja untuk menguasai perdagangan di wilayah maritim. Pengaruh lain Hindu terhadap ricikan keris itu juga ada yang disebut dengan lambe gajah. Gajah sendiri itu bukan hanya sekedar mewakilkan atau menyimbolkan sebuah kekuatan atau kebesaran, tetapi juga itu adalah perwujudan simbol dari dewa Ganesha, anak dari dewa Siwa. Di mana dewa Ganesha ini juga wujud dewa yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas seperti itu. Maka dari situ kan mencerminkan bahwasanya kita sebagai manusia juga harus memiliki wawasan yang luas, belajar atau menuntut ilmu. Selain dari pengaruh Hindu tadi, sebenarnya ricikan juga banyak ditentukan atau dipengaruhi dari kearifan lokal juga, seperti bentuk flora fauna yang ada di sekitar kita, terus juga bentuk anatomi tubuh manusia, ataupun juga bisa salah satu atau bentuk abjad huruf dari tanah-tanah Jawa seperti itu. Di antaranya seperti kita kan kenal yang namanya sekar kacang, terus geger sapi. Nah itu kan diambil dari salah satu nama tumbuhan dan hewan yang ada di daerah tropis seperti itu. Dan ini menggambarkan atau melambangkan harapan akan kesuburan dari wilayah-wilayah tersebut. Ada juga nama bagian ricikan keris yang diambil dari hewan lagi yang bernama jalen. Kalau jalen itu kan dari yang saya baca ya, itu diartikan dari kata jalu. Kalau jalu, kalau diartikan ke Indonesia adalah taji ayam jantan. Nah makanya jalen ini juga melambangkan sebuah kejantanan. Selain dari hewan-hewan atau tumbuhan, nah tadi kan ada disebutkan juga tumbuh manusia. Memang ada juga beberapa penamaan pada ricikan keris yang menggunakan istilah-istilah tersebut. Salah satunya ada tikel alis. Nah tikel alis ini juga menggambarkan seseorang yang berpikiran maju, berpikiran kritis, berpikir cepat dan tepat. Seperti itu. Ada juga yang namanya jenggotan. Nah jenggotan tuh ada yang bentuk seperti ornamen di atas sekar kacang. Nah itu namanya kan jenggotan. Jenggotan juga diambil, kenapa kata jenggotan? Yaitu kalau dari beberapa literasi atau beberapa yang saya baca, jenggotan itu melambangkan sebuah kedewasaan. Seperti itu. Selain dari struktur tubuh manusia, ada juga dari aksara Jawa atau abjad Jawa. Yang familiar adalah bentuk ronda. Kalau ronda itu kan sebenarnya dilihat secara bentuknya itu seperti huruf da pada abjad Jawa. Biasa juga dia disisipkan dalam bilah keris itu ada 2. Jadinya kan dada gitu biasanya. Ronda itu ada 2 biasanya. Do-nya ada 2. Nah seperti itu. Itu juga diambil dari bentuk huruf ajab Jawa. Jadi ya kurang lebih seperti itulah beberapa ricikan-ricikan yang ada di keris, asal muasalnya dari mana ya kurang lebih seperti itu. Banyak sekali kalau kita mau mengomongkan soal dapur, soal ricikan itu kan yang sudah teridentifikasi itu ada sekitar 100 lebih gitu. Ada banyak sekali dan itu masih ada lagi beberapa dapur keris yang belum teridentifikasi. Nah seperti itulah. Ya itulah hebatnya para empu terdahulu, para pengrajin terdahulu. Mereka membuat sebuah karya yang terus berkembang, tidak hanya monoton tetapi juga berkembang seiring berjalannya zaman. Makanya hingga saat ini keris masih menjadi suatu barang yang sangat eksis di sekitar masyarakat Indonesia. Seperti itu, bahkan di mancanegara. Ya, dukung terus semoga budaya kita ini tetap terjaga, tetap berkembang. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, sampai jumpa di episode Tukar Kawruh berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ya semoga kedepannya berjumpa lagi dengan topik yang lebih menyenangkan. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.